Selamat pagi Pak. Aduh, Gue pagi-pagi sudah baca koran ini. ya. Um, Ini kebetulan ada berita Cilacap. Oke. Pejabat Bupati kemarin baru rapat dengan Dewan ya, membahas beberapa raperda yang harus diselesaikan di akhir tahun. Jadi kita juga perlu tahu kegiatan-kegiatan yang penting di kabupaten. Kebetulan saya juga nunggu teman ini dari Dinas Pertanian. Oh, dari Dinas Pertanian gitu. Ya, kita akan lihat potensi pertanian kita di Binangun. Assalamualaikum Pak Camat. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Sekarang Iya siap. ini Pak Jarno, Iya, siap. mumpung kita bisa ketemu, saya tahu memang kegiatan kita masing-masing padat gitu ya. Iya. Saya perlu upgrade tentang data potensi pertanian kita, karena kita tahu sekarang udah musim hujan, kadang-kadang bisa aja terjadi banjir dan lain-lain. Sekedar update saja untuk informasi lebih awal tentang potensi yang pertanian yang ada di wilayah Binangun. Oh gitu. Mulai dari luas lahan mungkin Pak. Oke siap. Baik Pak. Terima kasih. Jadi untuk di Kecamatan Binangun ini alhamdulillah kondisi pertanaman sekarang ini sekitar 60% sudah ditanami lahannya, dan kemarin dari produksi DMT3 juga cukup baik karena memperoleh harga yang relatif tinggi. Kemarin per kilo sampai di basah di kering panen itu mencapai 4.700 per kilo. Ya, sehingga relatif sangat menguntungkan bagi para petani yang mengikuti DMT3. Terus sampai sekarang ini luas lahan di Kecamatan Binangun masih sekitar 2.922 hektar. 2.922 hektar itu yang tercatat sebagai lahan pertanian berkelanjutan dan P2B yang akan di SK-kan oleh Pak Bupati untuk keberlanjutan ketahanan pangan khususnya tanaman padi. Lajeng untuk pertanaman sekarang ini sampai pada sekitar 60% itu sudah tertanami untuk mengikuti MT1. Jadi MT1 kita ini nanti dimulai dari bulan Oktober kemarin, dan pertanaman sekarang antara umur 0 hari sampai umur 1 bulan atau 35 hari kondisi pertanaman padi di Kecamatan Binangun. Itu kalau potensi kita lahannya kan tadi 2.920 hektar. 1 hektar itu produksi padi. Gabah kering giling itu ya? Ya. Itu nyampe berapa 1 hektar? Jadi dari catatan BPS kemarin untuk tahun 2021, tapi datanya memang tahun 2021 catatan dari BPS untuk Kecamatan Binangun itu produktivitasnya mencapai 6,6 ton gabah kering giling. 6.600. Artinya 1 hektar itu 6,6 ton. Oh, 1 hektar 1,6. 6,6. Jadi 6.600 kg kering giling. Tapi kalau misalnya kering panen berarti sekitar ditambah 20% berarti sekitar 8. 8 Jadi ton per hektar. Ya, untuk Kecamatan Binangun alhamdulillah ternyata produktivitasnya cukup tinggi dan ini merata hampir di semua desa. Lahannya cukup baik, irigasi sangat potensial untuk dan sarana prasarana di Kecamatan Binangun juga semakin dicukupi, semakin dilengkapi dari Dinas Pertanian, dari mulai pembangunan jaringan irigasi tersier sampai kepada jalan usaha tani. Terus dari Serayu, di Serayu juga perbaikan saluran primer maupun saluran sekundernya Jalan semua ya. sangat baik. Terus ini Pak Jarno, tadi dari angka 1 hektar itu berapa? 6,6 ton. Berarti kalau dikalikan 2.900 itu 1 kali MT atau 1 tahun itu sampai berapa? Ya, oke, baik. Kalau pada secara umum memang di Kecamatan Binangun ini yang sudah sangat berjalan dengan
baik itu adalah 2 MT. UMT. Ya, 2 MT kalau diperhitungkan 2 MT itu produksinya dari gabah kering dunia mencapai 46.000 ton 1 tahun. 1 tahun. Kalau dikonversikan menjadi beras mencapai kurang lebih sekitar 30.000 ton beras. 30.000 ton beras. 10.000 ton beras untuk produksi 1 tahun dari sawah Kecamatan Binangun. Hingga kalau berkaitan dengan cerita surplus ya Binangun itu memang luas sangat surplus. Kita tahu ini Mas Danang, penduduk kita ada sekitar 78.800-an. Oh iya. Ini kalau per kapita ya per tahun kita 100 kilo saja ya. Sekitar 100 kilo hitungannya ya Pak ya. Iya. 100 kilo itu kan kita ada 70 berapa itu? 70 Berarti 7,8 7,8. 7,8 ton. 78 7,8. Berarti 780. 780. Ya, 780. Tingkat konsumsi kita ya. Iya. Tingkat konsumsi kita. Bisa dihitung lah nanti lah. Jadi dari hasil 30.000 ton itu dikurangi dari angka 7.000 sekian itu sisanya itu surplus. Surplusnya mencapai lebih dari 20.000. Surplusnya lebih dari 20.000 ton. Yang beras itu ya, udah beras ya. Sudah beras. Jadi konversi beras. betapa potensi pertanian kita di Binangun itu cukup bagus. Kalau dari sisi ketahanan pangan disumbang dari sektor pertanian, makanan pokok dalamnya beras, maka kita cukup surplus cukup bagus. Sangat melimpah. Sangat melimpah. Tapi sampai di sini Pak. Oke, terima kasih. Jadi kita cukup tinggi ya surplus kita ya Pak Pajono. Jadi kalau saya menyampaikan di teman-teman di masyarakat bahwa kita cukup punya potensi di bidang pertanian, memang tepat seperti Betul, itu ya. Pak. Memang begitu nyatanya, realitanya. Realitanya begitu. Iya, realitanya di Kecamatan Binangun itu memang salah satu lumbung beras Kabupaten Binangun. Oh Binangun. Iya. Jadi yang lumbung pangan besar itu Binangun, Maos, Sampang. Angka-angka besar ya. Termasuk kalau yang wilayah tengah itu Kabupaten. Terus kalau yang agak barat ke selatan itu Kedung Reja. Kalau yang agak pojok barat itu Wanarja. Itu udah gudangnya beras Kabupaten Binangun. Jadi memang di Binangun ini sangat-sangat mendukung keberlanjutan sumber pangan atau ketahanan pangan nasional, khususnya di Kabupaten Cilacap. Dan di Cilacap kita juga ini menjadi kemarin memperoleh penghargaan 10 besar penghasil beras nasional. Gitu ya, Cilacap ya. Kemarin Pak Bupati memperoleh penghargaan sebagai kabupaten 10 besar nasional produsen beras. Memang Cilacap ini bukan beras. Dalam bulan memang kalau di Binangun tentunya memang didukung dengan sarana prasarana yang cukup baik. Jadi jaringan irigasi tersier cukup baik. Terus kebetulan dilewati juga saluran primer dari daerah irigasi Serayu, dan ternyata sumberannya juga sampai kepada titik-titik terjauh di Kecamatan Binangun. Sekarang ini yang akan kita kejar memang di Jati, Kepudang, Jepara Kulon, itu yang kemarin memang sumberannya itu agak tersendat. Tapi kemarin jaringan sekunder selatan ini sudah diperbaiki oleh petugas pengairan. Alhamdulillah dari Pak Lurah Jati itu udah ketawa-ketawa. Udah seneng dia. Jadi kemarin kita usulkan lagi tambahan jaringan irigasi lagi, kemarin sekitar 200 meter, dan setiap tahun kayaknya masih tambah terus. Ya. Oke, nanti kita lihat lapangan apa ya? Oke, Pak, siap. kita lihat. Ya, siap. Kita lihat potensi yang di lapangan Pak Mas Danang. Nanti mungkin tidak hanya di pertanian, tapi kita juga punya potensi peternakan.
Ya, ada beberapa potensi peternakan yang mungkin kita bisa lihat dalam rangka ketahanan pangan ini. Ya, ketahanan pangan ini masih bicara sektornya Pak Jarno ya. Jadi nanti dari desa masih ada lagi Pak. Oh, Ya, desa daya dukung untuk ketahanan pangan juga di dalam sisi anggaran kami juga Pak Desa sudah menganggarkan beberapa yang memang ikut mendukung ketahanan pangan. Ya. Itu kira-kira nanti kita ke lapangan. Oke? Oke. Kita lihat areal pertanian, kebetulan ini lagi pada tanam. Oke Pak, siap. Desa Binangun, luas lahannya di Desa Binangun Binangun 217 hektar 211 hektar. yang sudah tertanam ini hampir 70%. Ini berarti hitungannya MT berapa nih ya? Ini MT1 Pak. MT1. MT1 sebenarnya kemarin MT1 itu kalau cara hitung-hitungan dimulai bulan Oktober, tetapi karena kemarin ada MT3 sehingga Nunggu selesai. ya nunggu selesai MT3 sehingga ketemunya nanti ya MT1 ini agak-agak geser ke depan sehingga sekitar minggu pertama bulan Desember ini baru mulai tanam. Tapi ini insya Allah sekitar 10 hari pertama bulan Desember ini insya Allah selesai tutup tanam. Berarti ini awal MT1 ya Pak ya? Iya betul, jadi Awal kebetulan di tahun 2022 ini para petani kemarin karena melihat banyak hujan sehingga banyak yang menanam di MT3 sehingga padi, jadi 3 kali panen dan kemarin cukup baik hasilnya MT3, tapi memang berimbas pada MT1 nya ini agak mundur. ya agak mundur sampai ke sekitar bulan Desember, sekitar nanti minggu kedua insya Allah sudah tutup. Dan di Desa Binangun ini tadi sudah disebutkan luasnya sekitar 217 hektar dan ini termasuk salah satu lumbung juga di Kecamatan Binangun, dan sawahnya juga cukup baik, cukup subur. Tanaman padi yang terbiasa oleh petani sekarang ini pada inpari. Ada yang inpari 42, ada yang inpari 32. Oh ini ditanam apa nih? Ini inpari 42. Hasilnya cukup baik dan bakul-bakul yang pada beli gabah itu senang dengan jenis gabah yang gabahnya itu agak-agak panjang. Keunggulannya apa nih inpari? Jadi inpari ini produksinya cukup tinggi, terus tahan wereng yang sekarang ini, ya relatif tahan wereng, terus umurnya 115 hari sehingga relatif agak pendek, cepat. Terus ya para pembeli gabah atau pembeli beras lebih senang dengan jenis gabah yang relatif agak panjang. Kita tanya-tanya ke itu Pak ya. Oh gitu? Sebentar, ya. Ya malah bagus. Ya. Binangun nggih. Berarti pun sering tandur mriki nggih. Niki ditandur apa? Kedua. Oh, inpari 32. Inpari 32. Berarti Inpari 32. Punya keunggulan lebih panjang, lebih berat ya. Jadi volume lebih berat ya, Pak. Iya, Ya? betul. Oh iya iya. Tahan wereng mboten, Pak? Alhamdulillah Tahan wereng nggih. Nate teng mriki keserang wereng mboten mriki? Kadang-kadang napa relatif mboten anu. Ya,
Tergantung sih dari Penyemprotan. penyemprotan dan cuaca juga. Ini kambing tulisannya. Harganya mahal itu kayak gitu 1.500.000. Oh iya? Kecil-kecil kayak gitu. Oh iya. Jadi buat ngantri orang. Ini jenisnya apa aja Bu Ini kambingnya? ada Savera. Savera yang mana tuh? Putih. Savera yang Kalau ini dari sana aja, anak-anak dari sana itu. aja itu apa? Ini Jawa Randu, Anglo. Jawa Randu, terus ini apa Etawa. Ini Etawa. Ini anaknya Etawa. Anaknya ini. Kalau yang putih ini apa Bu? Itu Sanen. Di sana. Hmm. Ini pejantan ya Bu ya? Jantan. Kalau itu sanen semua tuh yang Itu putih-putih sanen, sanen ya. semua ya. Ah, Nah ini itu anakannya. anakannya. Ah. Terus kalau yang pedaging yang mana? Daging itu Ini Savera. Savera. Mm-mm. Oh yang Savera itu Iya, pedaging. iya, dagingnya lebih kempal, lebih banyak gitu. Kalau yang sanen apa yang diambil? Yang Sanen susunya. Susunya. Mm-mm. Oh. Susu itu berarti dia betina yang bunting apa piye? Yang udah lepas sapi. Oh, udah lepas, Mm-mm. udah lepas sapi ya. Iya, udah lepas sapi. Berarti dia udah punya anak, Iya, dia nyusuin berapa bulan Bu? minimal 3 bulan. 3 bulan, Iya. setelah 3 bulan baru boleh diambil susunya. Iya. Oh gitu. Gitu. Berarti 3 bulan untuk besarin anaknya dulu Mas. Iya. Ya nanti yang seterusnya itu baru bisa produksi Diperah. susu ya. Iya. Kalau selepas sapi itu berapa produksinya per ekor itu bisa sampai berapa? Sampai berapa liter? Iya, berapa Oh. liter per hari? Per hari minimal ya ada yang 1 liter, ada yang 1,8 gitu, ada yang 1,5, Hmm. ada yang gitu. Iya, iya, iya. Hmm. Ini berarti jumlahnya semua berapa Bu? Ini berapa ya, Bang? Ada 40? Kalau sama kandang satunya ada. Oh gitu. Oh, ini ada Ada dua beberapa kandang. dua kandang. Oh, gitu. Terus pakan ini Bu. Iya. Pakan kayaknya udah olahan nih ya. Iya, Sudah fermentasi. fermentasi ya. Oh, berarti lebih anu ya Pak ya bisa. Dia tidak ngarit. Jadi sudah diolah ya, Siapkan. sudah siapin gitu ya. Jadi sekarang beternak tidak harus ribet ngarit Ngarit. pagi sore. Wah. Jadi dengan fermentasi ini memang menjadi tenaganya menjadi lebih hemat. Jadi, Pak. Terus pakan ini lebih sehat. Hmm. Karena kalau mengambil dari lapangan itu yang seringnya itu ada cacing. Gitu. Jadi nanti kambingnya atau dombanya sering terkena cacing dan itu akan mengurangi pertumbuhan dari ternak itu. Ya, Biasanya ya, ya. yang paling sering itu cacing. Cacing ya, yang bahaya ya. Oke lah, ini baru satu kandang ya. Ibu punya 2 kandang ya. Iya. Oh, oke, oke. Ya selamatlah. Ini kemarin jadi juara apa ya Pak? Ini juara 1 kabupaten Oh gitu. Dari dari 24 kecamatan. kecamatan. Iya. Apanya yang dilombakan? Yang dilombakan itu Produksi. nomor 1 itu kegiatan usaha taninya, Mm-mm. nomor 2 manfaat bagi masyarakat lingkungannya karena ini ternyata lingkungannya juga pada ikut ini. Ikut Oh gitu. Iya, dadah, ada. Jadi ikut motivasi ya. ngajarin. Waduh, ngajarin gitu. itu. Nomor Ternak 3 baru. ada inovasi. Inovasinya Penemuan- apa? Inovasinya ini persilangan antara ini Mm-mm. sanen ini dengan peranakan etawa yang disebut menjadi sapera itu. Iya. Sapera itu memang kelebihannya adalah susunya itu lebih banyak. Lebih banyak. Terus produksinya. katanya kualitasnya lebih beda gitu Oh. katanya, kata sing pernah merasakan. Mm-mm. Jadi antara susu yang etawa murni dengan susu yang peranakan yang sapera tadi memang katanya yang sapera ini menjadi lebih enak atau lebih berkhasiat.
Terus jumlah susunya lebih banyak yang diperolehnya. Ini yang menjadikan keunggulan dari Pak Ginting. Jadi jenenge aslinya itu Jamin Saripudin. Jamin Saripudin aslinya. Cuma terkenalnya yang YouTube iki Iya. Mister Ginting. Mister Ginting. Ya, karena dia ini sudah punya YouTube, ini punya media sosial. YouTube-nya itu kayak Wijaya Farm apa ya? Wijaya Makmur Farm. Iya, Wijaya Farm. Ini sudah punya YouTube, kayaknya sudah lumayan rame. Seneng banget ini bikin konten-konten. Iya, sip lah. Nggih, bagus ini. Terus itu yang terus diikuti oleh lingkungan. Jadi memang kemarin indikator kejuarannya diantaranya itu. Inovasinya Jadi ada ya. inovasi, ada manfaat bagi lingkungan. Terus kegiatannya itu memang menguntungkan. Ada hasil produk susunya, Bu? Sekarang Masih ada? ada. Nah, ini mungkin Saya mau bisa beli lah. di- Saya beli. dijadikan Kalau contoh. ada saya beli. Ya, Pak. Pas. Yang murni. Nah, saya beli 4. Ini Mas Danang, produknya dari kelompok peternak Wijaya Makmur Farm. Ini adalah produk dari susu kambing. Ini masih murni. Ini yang tanpa rasa gitu ya. Ini kandungan gizinya itu cukup tinggi gitu ya. Mungkin ada tambahan Pak Pacaran. Ini kandungannya apa mau? Keistimewaannya apa mau? Buat itu apa namanya? Asma ya mas. Asma. Terus itu gatal-gatal, terus pega apa itu namanya? Oh iya, paru-paru lah, paru-paru ya. Wah, cocok deh. Mantap. Pas berarti. Kita coba. Coba, Pak. Coba yuk. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Rasanya gimana rasanya? Seger, Seger murni seger ini ya, terus yang- tidak ada bau kambing. Ya. Meskipun ini belum ada perasanya, belum ya? Belum ada perasanya, tapi rasanya ini seger. Ya. Seger fresh gitu rasanya. fresh. Betul. Iya. Pas ini untuk saya yang kadang-kadang pegal. Oke, siap. Iya. Mantap. Saya. Terus ini udah laris Ibu Ingrid? Ya, alhamdulillah. Artinya tidak pernah sampai ke lebihan barang gitu ya? Iya. Kadang kalau Laku terus gitu maksudnya ya? habis terus alhamdulillah. Oke, sip lah. Mantap. Buat anak-anak suka juga sih. Oh yang anak-anak produksi juga Anak-anak itu ya. kalau bola itu SSD, No. Indonesia Muda itu. Oh, drop dari sini. Iya. Oh. Terus ini juga ada beberapa frasa ya, Iya, artinya ada yang coklat, disenangi anak-anak. stroberi. Nah itu ada coklat, ada stroberi. Anak-anak suka. Biasanya anaknya senangnya itu stroberi maupun yang coklat itu Iya. biasanya. Oke, Ya, sukses Bu. Oke, terima kasih. Salam untuk Bapak ya. Iya. betul Bun. Ye, Oke, Assalamualaikum. Mas Ginting, Mister Ginting ini. Terima kasih, Bang. Betul Bu. Iya. Udah divaksin, Bang? Bun, sudah. Nah, Sapi ya hampir semua. ya. Hampir. Ya, ini Mas Danang, kita sekarang lagi di kelompok ternak sapi amanah Menda gitu ya. Ini ada berapa ekor? 12 ekor apa ya Pak Kades ya? 12 ekor. Ini bisa diceritain Pak Kades apa namanya? Ini jadi vaksin apa belum kemarin sempat jadi Oh iya, alhamdulillah terkait dengan vaksin untuk Desa Jeparawetan sudah masuk dalam 2 tahapan, vaksin Dua pertama dan vaksin kedua. Oh, udah 2 tahap lah ya. Sudah 2 tahap. Alhamdulillah terkait dengan PMK di Jeparawetan, alhamdulillah aman. Aman. Iya, terkait dengan korban juga kemarin warga masyarakat kita, alhamdulillah terkait dengan
sapinya juga tidak ada masalah. Jadi untuk di Parawetan terkait dengan hewan ternak, alhamdulillah dari pemerintah kabupaten dan juga kecamatan terkait dengan vaksin itu boleh dikatakan sudah memenuhi syarat ya. Dan alhamdulillah warga masyarakat juga di situ sepakat setuju dengan adanya vaksin dengan ini. Cuma informasi-informasi yang penolakan nggak ada, cuma di situ yang menjadi bahan pertanyaan di warga masyarakat, bagaimana kalau sapi itu lagi mengandung, nah, itu lagi bunting, itu seperti boleh itu. ya? Boleh. Boleh, masih aman ya? Selama tidak bigar. Oh iya, iya. Artinya manut gitu loh Manut sapinya. masih oke lah ya. Jadi sebagian masyarakat itu yang ditanyakan itu kalau sapi lagi bunting, kalau terkait dengan yang tidak lagi bunting tidak ada masalah. Jadi silakan karena dia khawatir terkait terjadi keguguran atau bagaimana. Itu seperti itu Pak Camat. Ini umur berapa Pak Fajar kalau ini kira-kira? Ini sekitar 12, 13, 14 bulanan. Oh gitu. Ini kalau biasanya jual daging itu umur? Kalau yang untuk kurban itulah, itu biasanya sekitar umur 1,5 sampai 2 tahunan. Tahun 2 tahun. Biasanya. Tapi kalau untuk yang di luar itu laga itu biasanya menyesuaikan dengan kondisi sapinya. Oh, Kalau iya. kira-kira kok sudah Pakai dagingnya ya jual gitu ya. gemuk itu biasanya dilepas, ganti cari yang lebih muda lagi biasanya. Dan ini memang kelompok tani ternak Amanah Meda ini salah satu kelompok tani yang memelihara ternak sapi secara komunal, artinya milik kelompok dipelihara di dalam Satu satu kandang. kandang dipelihara oleh tim. Tim. Oh ada timnya ya? Ya, ada timnya, dipelihara oleh tim dengan perhitungan-perhitungan dan bagi-bagi hasil dengan para anggota. Oh gitu. Ini yang cukup baik sehingga sanitasinya lebih terjaga, kesehatan lingkungan lebih terjaga, di masyarakat juga semua punya kandang. Ya, oh gitu. Ini kelebihannya di situ kalau kandang komunal. Ada berapa kelompok Pak Kades di sini? Sementara baru ini sih. Baru ini. Iya. Yang jadi satu ya. Iya, kemudian di sini. yang jadi satu baru ini. Ya, alhamdulillah ini sebagai barometer untuk ke depan Contohan, harapan kita itu harapan dari pemerintah desa dengan adanya kelompok ya dijadikan satu seperti Kayak ini. gini aja. Iya, biar kotoran itu tidak mengganggu lingkungan. Iya, dengan adanya Pakan gimana pakan? Masalah pakan, nggak? alhamdulillah Cukup aman, ya? Pak. Iya, Cukup ya? Untuk Kecamatan Binangun terkait dengan pakan untuk ternak alhamdulillah Melimpah lah ya. terpenuhi. Nah, kita punya sawah banyak dia bangun juga bisa dimana. Iya. Kalau ini ada fermentasinya nggak Pak Fajar? Kalau ini belum. Belum sementara belum ya. sampai ya. Ini kelihatannya Ini, masih langsung ya. dia menggunakan. Cuma ini biasanya ada tambahan konsentrat. Konsentrat aja. Ya, biasanya tambahannya konsentrat untuk meningkatkan jumlah protein. Terus ini kemarin Nun Sewu ini menambah informasi. Ini yang ini Mas di shot yang ini. Jadi ada program dari kementerian penandaan sapi khususnya. Peneng ya. Dia peneng ternak. Iya, ada peneng. Jadi peneng ini ada barcode-nya dan barcode ini terhubung dengan aplikasi di Kementerian Pertanian Nasional. Sehingga tentang kesehatannya, tentang pertumbuhannya, tentang dijual kemana ini terdeteksi ketahuan oleh ya. kementerian. Iya. Barcode-nya ini. Dan ini dalam rangka untuk pelayanan kesehatan ternak. Jadi ternak yang misalnya misalnya ada gangguan atau sakit dan sebagainya dengan adanya penandaan ini menjadi lebih mudah penanganannya karena terdaftar terus teridentifikasi terpantau. Jadi ini seperti apa ya? Seperti GPS kalau cara itu. Ini kemajuan terbaru ini. Dan ini menjadi program Kementerian Pertanian dalam rangka untuk menjaga kelestarian sumber pangan daging khususnya dari sapi nasional. Ya, betul. Ini Pak Kades, jadi kita di Binangun ini kan ternyata potensinya besar. Jadi di pertanian, terus di peternakan tadi saya ke kandang ternak kambing ya. Di sini sapi, ini juga dalam rangka ketahanan pangan. Nah ini menyinggung ketahanan pangan Pak Kades. Dari APBD ada ya kita untuk
kegiatan ketahanan pangan ya. Ya, alhamdulillah untuk ketahanan pangan di Desa Jeparawetan karena kita mengingat menimbang dari kelompok ternaknya sudah ada untuk tahun di 2022 itu kita buat kelompok wanita taninya. Oh, Ya, KWT-nya. KWT-nya di situ di Disupport dari masing-masing BPDes ya? dari kegiatan itu masing-masing RW, Pak. Pak Camat. Karena apa? Kita mengingat menimbang di situ pemberdayaan masyarakat sekarang khususnya perempuan di situ kita prioritaskan. Karena selama ini pemberdayaan perempuan itu kurang tersentuh. Alhamdulillah dengan adanya ketahanan pangan ini kita bangkit dari Melibatkan melibatkan terkait dengan kelompok wanita taninya. Makanya di setiap RW kita buat kelompok-kelompok. Apa tuh kegiatannya apa? Salah satunya. Padi. Biasanya pemanfaatan pekarang. Pekarangan, Pekarangan, terus padi, dengan ya. ketahanan pangannya juga kita dibuat kelompok untuk padinya. Padinya. Untuk disimpan pinjamkan agar di masing-masing KWT itu punya potensi kemampuan biar tidak krisis pangan. Oh, Ini berarti yang tidak semua dijual keluar. tidak. tetap Makanya harus kita ada yang disimpan. Iya, itu. Oke. Di lumbung tangan desa juga ada. Di lumbung, oh di puncak Iya, lumbung kita ya. lumbung. Alhamdulillah terkait dengan itu di Jeparawetan di lumbung ada, di KWT tiap-tiap RW juga ada. Ya. Ternyata ketahanan pangan udah sampai RW. Ya, jadi program itu sampai RW artinya stok pangan di setiap desa itu sudah direncanakan stoknya ya. Jadi untuk menghindari adanya keterlangkaan pangan dan sebagainya, insya Allah sudah diantisipasi sampai pemerintah desa, bahkan Pak Kades sudah membreakdown ke tingkat RW melalui kelompok wanita tani. Ya, seperti itu. Oke, sip Pak Kades. Luar biasa, kita kenalan lagi. Monggo. Ini Pak Mas itu pakannya nggak susah nyarinya atau Ya, udah- jauh dari Pokerto sama ini kurang pukul 6. Oh begitu, kadang-kadang ngambil dari sana, Iya. kadang-kadang 3 hari sekali. dari sini juga ngambil, dari sini juga ada. Iya. Kalau di sini ada dari sini, kalau sini nggak ada, perginya yang mana yang ada lah, daerah mana gitu. Oh gitu. Kita pergi ke sana. Rata-rata ini ya jerami ya. Iya, kami. Ya, kita tadi udah ke beberapa potensi yang kita miliki di Binangun, khususnya dalam rangka ketahanan pangan ya. Tadi kita ada ke pertanian, kemudian ke peternakan, ada kambing dan sapi. Ini adalah potensi kita. Sekali lagi, potensi itu perlu dikembangkan, gitu kan? Jadi kalau potensi hanya tidak dikembangkan ya hanya sekedar potensi aja ya Pak Pasarno ya. Padahal kita besar, potensi kita besar, pakan ternak kita juga banyak ya. Terus areal pertanian kita didukung oleh sarpras yang luar biasa, baik irigasi, saluran air, ya, terus kemudian banyak faktor lah yang mendukung, termasuk SDM dari pertanian, kelompok tani, semua itu bisa ditata di manajemen dengan baik. Ini tambahan Pak Pasarno. Jadi untuk pertanian khususnya kita ada 10 penyuluh pertanian di BPP Binangun, Kecamatan Binangun, membina untuk yang tanaman pangan. Kelompok taninya jumlahnya 104 kelompok tani tanaman pangan. Kalau ditambah dengan kelompok ternak dan KWT itu mencapai sekitar 154 di wilayah Kecamatan Binangun, diampu oleh teman 10 pada 17 desa. Menambah informasi, sapi yang di Kecamatan Binangun kemarin terdata itu sekitar 3.100-an ekor sapi. Dan untuk yang ternak, kambing dan domba itu mencapai sekitar 4.000-an ternak kambing. Dan program vaksinasi PMK kemarin di Kecamatan Binangun untuk sapi ini sudah tahap kedua. Tahap kedua ini sudah selesai dan kemarin sudah ditambahi dengan vaksin tahap pertama untuk kambing dan domba. Kemarin tercapai sekitar 2.000-an sekian. Ya, tercapai. Jadi kita tetap mendukung program-program keberlanjutan dari ketahanan pangan khususnya di wilayah Kecamatan Binangun. Demikian informasi yang kami tambahkan. Terima kasih Oke. Pak Pasarno. Jadi jalan-jalan kita hari ini ya kita cukupkan. Sekian dulu. Nanti kapan-kapan Oke, kita terima sambung kasih. Kita siap. dengan
potensi-potensi yang lain. Siap. Kita masih banyak ada potensi yang lain. Ada tambak ya, ada potensi Ada hortikultura, sayuran, ya. sayur-sayuran. Kita Ada masih banyak. hasil perkebunan. Tapi untuk sementara hari ini kita cukupkan sekian. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum.